Dunia hiburan Indonesia terus melahirkan talenta-talenta baru di setiap zaman. Bila kita kembali ke era 90-an, banyak nama-nama yang muncul dengan karier yang gemilang terutama dalam bidang perfilman yang saat itu mulai berkembang. Bukan hanya Hollywood, Indonesia juga memiliki aktor pria tertampan. Bahkan di era 90-an, ada beberapa pemain film panas pria tertampan yang bikin hati wanita berdebar-debar. Seperti diketahui, industri hiburan Indonesia era 1990-an sempat didominasi dengan film yang mengandung unsur adegan erotis. Para aktris dan aktornya bisa dibilang berani berakting vulgar tak kalah dengan film luar negeri. Para pemain film panas pria Indonesia tahun 1990-an sering menjadi sorotan, terlebih di kehidupan sehari-harinya selalu menjadi kontroversi. Penasaran siapa saja mereka? Berikut kabar terbaru 5 pemain film panas pria tertampan di era 90-an di tahun 2024. Ibra Azhari. Ibra Azhari lahir dengan nama Ibrahim Salahuddin pada 30 Desember 1969 di Bandung. Saat ini dia telah menginjak usia 54 tahun. Adik Ayu Azhari ini juga didapuk untuk bermain di beberapa judul film panas di era 1990-an. Popularitas aktor ini melejit bersamaan dengan kiprah kakak adiknya yang juga tengah naik daun pada saat itu. Nama Ibra ramai diperbincangkan karena sang aktor dikenal sebagai aktor spesialis film dewasa. Predikat itu melekat lantaran sebagian besar film yang dibintangi sang aktor mengusung genre erotis. Salah satunya adalah perannya sebagai Doni di film Bebas Bercinta yang rilis pada tahun 1995. Namun, kiprah Ibra di industri film lokal berhenti saat dia tertangkap atas kasus narkoba untuk kali pertama pada tahun 2000. 2 tahun berselang, Ibra Azhari kembali ditangkap atas kasus narkoba pada tahun 2003. Kasus ini membuat karier aktingnya berakhir total. Ibra Azhari memang terkenal sebagai seorang aktor kontroversial yang selalu terlibat dalam kasus penggunaan narkoba. Diki Wahyudi. Masih ingat dengan Diki Wahyudi? Aktor inilah yang wajahnya selalu menghiasi layar kaca di era 90-an. Di era 1990-an, Diki Wahyudi menjadi salah satu aktor idola masyarakat. Diki Wahyudi juga masuk deretan pemain film pria terpanas era 90-an. Dia sempat bermain dengan Inneke Koesherawati di film Ranjang yang ternoda pada tahun 1994. Diki Wahyudi berperan sebagai Doni, laki-laki tak setia yang bermain mata dengan stafnya. Diki Wahyudi memulai karier sebagai pemain film Si Manis Jembatan Ancol yang beradu peran dengan Diah Permatasari dan Ozy Syahputra. Berkat kepiawaiannya dalam berakting, Diki Wahyudi pun ditawari untuk berperan di berbagai judul sinetron dan film. Namanya pun semakin dikenal publik saat membintangi sinetron Doaku Harapanku bersama Krisdayanti. Kini sudah 23 tahun berkarier di industri hiburan tanah air. Aktor kelahiran 23 September 1969 itu memutuskan mengurangi jadwal syuting. Ia lebih fokus membangun bisnis properti dengan sang istri. Di usianya yang sudah 53 tahun, Diki hidup bahagia bersama sang istri tercinta yang diketahui bernama Retno Widuri. Lebih dari 12 tahun menikah, hingga saat ini keduanya belum diberi momongan. Rian Hidayat. Nama Rian Hidayat sendiri tentu tak asing bagi penggemar sinetron dan film di era 90-an. Rian Hidayat pernah masuk dalam deretan pemain film panas pria tertampan di Indonesia. Dia membintangi film panas bertajuk Suami Istri dan Kekasih yang rilis pada tahun 1994. Pria berdarah Indonesia Cekoslowakia ini berakting dengan Inneke Koesherawati dan Ayu Azhari. Rian Hidayat sudah terjun ke dunia hiburan sejak masih berusia 4 tahun. Rian memulai kariernya sejak kecil lewat film Anna Maria yang rilis pada tahun 1979. Memasuki remaja, pria kelahiran 11 September 1970 ini karirnya semakin melejit saat menjadi pemeran utama di film Lupus. Seiring kepopulerannya, Rian juga dikabarkan menjalin asmara dengan beberapa penyanyi top di era 1990-an, salah satu di antaranya Nika Ardila. Sang aktor juga sempat menjadi model video klip lagunya bertajuk Suara Hatiku yang dirilis pada tahun 1995. Setelah putus dengan Nika Ardila, kabarnya Rian menikah dengan seorang wanita cantik bernama Catherine pada tahun 1995 di Melbourne, Australia.
Namun hingga detik ini tidak diketahui apakah dari hasil pernikahannya dengan Catherine, Ryan memiliki anak ataupun tidak. Sayangnya, pernikahan Ryan pun tidak bertahan lama. Sebab 2 tahun setelah menikah, Ryan meninggal dunia di usia 26 tahun karena penyakit tifus. Ryan Hidayat merupakan salah satu artis yang meninggal dunia di usia muda saat di puncak popularitas. Reynaldi Ishak. Nama Reynaldi Ishak ini begitu populer di era 1990-an sebagai aktor dan model iklan. Alhasil, wajahnya pun kerap warawiri di layar kaca dan majalah hiburan. Wajah ganteng Reynaldi tentu karena ia memiliki darah Belanda dari ayahnya. Tinggi badan dan bentuk tubuhnya yang ideal itulah yang kemudian menjadi modal dirinya menapaki karier di dunia hiburan tanah air. Reynaldi Ishak merupakan warga negara Australia yang memutuskan berkarier di Indonesia. Reynaldi Ishak berkiprah di industri film Indonesia dan sinetron Indonesia pada dekade 1990-an. Ia dikenal kerap membintangi film-film panas. Ada banyak sinetron pernah dibintangi Reynaldi Ishak, seperti Badi Kuat, Di Bawah Matahari Bali dan masih banyak lagi. Selama menetap dan berkarier di Indonesia, Reynaldi menikah secara siri dengan aktris Alba Fuad yang merupakan putri dari musisi Fuad Hassan. Namun, Reynaldi dan Alba kemudian memutuskan untuk bercerai. Usai bercerai dari Alba Fuad, Reynaldi pernah menjalin hubungan dengan penyanyi Kiri namun tidak berlanjut ke jenjang pernikahan. Setelah vakum dari dunia hiburan membuat Reynaldi lupa mengurus badannya. Tubuhnya berubah subur dan jauh dari kesan seorang aktor. Mirisnya lagi, ia harus bernasib nahas setelah diusir dari Indonesia alias dideportasi. Peristiwa pengusiran Reynaldi terjadi pada 21 April 2004. Hudi Prayoga. Hudi Prayoga dikenal berkat film panasnya berjudul Kabut Asmara. Di film garapan sutradara Toro Margens, dia berakting dengan mendiang Kiki Fatmala yang dijuluki bom seks era 1990-an. Sayangnya perjalanan karier Hudi Prayoga berhenti ketika usianya 49 tahun. Dia meninggal dunia pada November tahun 2013 silam akibat penyakit komplikasi dan dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta Selatan. Dalam sebuah wawancara Hudi mengaku, dari sekian banyak sinetron yang sudah ia mainkan, Hudi mengatakan sinetron Harga Diri yang tayang perdana tahun 2000 yang sangat berkesan baginya. Selain berperan sebagai orang baik-baik, bintang pujaannya, yakni Roy Martin dan Dana Christina ikut bermain dalam sinetron yang sama. Penonton juga mulai mengenal wajahnya. Di mata keluarga besarnya, semasa hidup, sosok Hudi Prayoga termasuk orang baik, pekerja keras dan sangat menjaga kata-kata saat bicara dan tidak pernah memiliki musuh.